Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Oke, pada pertemuan ketujuh ini kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang splash screen, animation, and custom button. Nah, seperti biasa learning outcome kita yaitu mahasiswa mampu membuat splash screen, kemudian mahasiswa mampu mengimplementasikan animasi pada splash screen, kemudian bisa melakukan customize atau custom button. Untuk proyeknya, teman-teman diharapkan fokus ke UTS proyeknya untuk membuat prototype. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman untuk menyempurnakan prototipe-nya menjadi lebih baik lagi. Oke, langsung saja kita praktik. Oke, pertama-tama teman-teman harus membuka Android Studio tentunya, kemudian membuat proyek baru. Nah, di sini saya sudah membuat proyek baru yaitu pertemuan ke-7. Jadi sama seperti biasa teman-teman tentunya sudah tahu untuk membuat proyek baru. Nah, teman-teman setelah membuat proyek baru, secara default teman-teman akan mendapatkan satu Java dan satu XML tentunya, yaitu activity main sama main activity. Nah, namun pada kesempatan ini kita akan membuat splash screen. Minum dulu. Nah, di sini teman-teman buat lagi satu activity baru, bisa klik new, kemudian activity, baru empty activity, dan buat namanya splash screen, kemudian finish. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke splash screen sini. Sini kita operate dulu XML-nya. Nah, kurang lebih XML seperti ini, saya menggunakan relative layout, kemudian di dalam relatif saya menggunakan linear. Oke, namanya linear. Dalam linear ini ada image sama text view. Oke. Ini simpel sekali, teman-teman sudah paham semua. Image-nya saya ambil saya simpan image-nya di map, kemudian ID-nya image splash, kemudian text view saya juga kasih ID TV, kemudian di sini kita namakan Peter. Kalau kita perbesar kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kenapa kita kasihkan ID semua? Tentunya kalau kita kasihkan ID, otomatis kita akan ingin memfungsikan widget ini, image view dan text view-nya. Nah, setelah kita buat ini ada saya lampirkan source code-nya supaya teman-teman bisa belajar lagi. Tapi jangan langsung masukkan ke Android Studio-nya, bisa jadi nggak bisa kan. Tapi teman-teman coba copy satu persatu buat filenya, misalkan buat file splash screen-nya, activity splash screen, kemudian copy satu persatu, itu lebih bagus daripada langsung masukkan satu project. Bisa jadi nggak bisa kan, karena banyak file-file yang tidak kompatibel lagi, karena setiap Android Studio itu sudah beda-beda, apalagi versinya sudah jauh beda. Punya ini versi yang agak lama. Nah, kemudian di sini setelah kita masukkan outputnya, maksudnya kita buat XML-nya, kita buat tampilannya, teman-teman terserah mau ngapain di sini, bisa linear layout, kemudian buat image view, text view, bisa juga seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Teman-teman sudah buat, kemudian kita masuk di Java-nya. Yang paling pertama itu tentunya kita akan deklarasikan widget yang sudah kita buat di XML. Di sini image view, kemudian text view. Nah, di sini salah satu fungsi untuk melakukan full screen supaya splash screen-nya itu full, nggak ada action bar atau toolbar di sana. Nah, kemudian kita panggil activity splash screen-nya yang ini tadi yang kita sudah operate, kita sudah modifikasi. Kemudian kita koneksikan. Setelah itu kita melakukan animation. Nah, di sini bisa memanggil animation. Animation kita deklarasikan variabelnya namanya anim. Ada kedua animation 2. Nah, di sini kita lihat animation-nya, kemudian R anim. Nah, teman-teman perlu diperhatikan di sini bahwa secara default Android tidak menyediakan folder anim di sini. Nah, jadi teman-teman harus buat dulu new dan Android directory atau
simple data directory. Ini directory. Nah, directory saja. Jadi sederhana. Di sini teman-teman tinggal tulis apa yang mau dibuat. Nah, di sini kita masukkan animation. Setelah itu otomatis terbuat ini. Ingat, resource, kemudian new, kemudian directory. Dan terbuatlah satu folder anim. Nah, di sini kita operate. Nah, saya akan menjelaskan satu contoh atau dua lah. Di sini di sini kita menggunakan down from top sama up from top. Dan from top. Nah, ini gampang sekali teman-teman. Di sini ada duration. Di sini 4000 itu 4 detik. Kemudian from x delta, kemudian y delta. Jadi kalau kita mulai di sini minus y, kita mulai coba lihat gambarnya xy. Coba lihat grafik xy. Ini dalam yang vertikal, x itu yang horizontal. Jadi di sini kalau minus 100 berarti dia akan dari atas kemudian akan menuju ke bawah, dari atas ke bawah. Berbeda halnya kalau kita mau set dari bawah ke atas, itu cukup dihilangkan minusnya. Jadi dia dari bawah dan pelan-pelan ke atas. Kalau dari atas ke bawah, kita tambahin minusnya. Gampang sekali. Kalau transition di sini from alpha to alpha, sebenarnya di sini kalau sederhananya dari tidak ada menjadi ada. Jadi mulai dari image yang semu yang transparan, kemudian lama-lama menjadi ada. Dari semu menjadi ada, nanti kita lihat coba praktekkan. Begitupun untuk push left in, sini translate from X. Nah, kalau kita main ke X lagi, X itu sumbu yang horizontal. Sini dari kiri, tidak dari sebenarnya ini dari kanan, kalau nggak salah. Atau arah posisinya. Nah, kalau kita arah position menghadap ke Android, nah sekarang misalkan kita buka ini, dia arahnya dari sini. Masuk pelan-pelan ke tengah. Kemudian di sini ada alpha, hampir sama teman-teman. Ini gambar dari semu, kemudian langsung muncul gambarnya. Pelan-pelan semu, gambarnya transparan, kemudian muncul, dan kemudian semakin jelas. Kalau kita balik di sini 1, kemudian 0, gambarnya mulai jelas, kemudian menjadi semu, kemudian hilang. Seperti itu. Kalau kita pakai alpha. Nanti kita contohkan langsung. Kita buat ini, teman-teman bisa copy source-nya. Dan kalau teman-teman mau cari berbagai animation, gampang sekali, banyak sekali. Tinggal tulis animation, XML, Android, itu sudah banyak sekali bentuknya. Teman-teman bisa operate. Oke, saya sambil minum. Nah, setelah itu kita sudah operate animation-nya, kita panggil R, ingat lagi R itu resource. Nah, kemudian kita masuk di folder anim, kemudian kita panggil down from top. Untuk animation kedua, up from button, bukan button, bottom, bottom sebenarnya. Button. Oke. Up from bottom, kemudian setelah itu, jadi dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas, ini dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Oke. Oke, kita kemudian
Nah, kita set di sini hampir sama kalau teman-teman menggunakan widget lain, misalkan image. Nah, image yang sudah kita koneksikan di sebelah, kemudian kita set start animation, jadi kita kasih animasi untuk image-nya. Pakai animasi yang mana? Animasi yang sudah dideklarasikan di atas. Begitupun untuk text view-nya, kita pakai animasi yang kedua. Apakah bisa pakai anim yang pertama? Bisa dong, tinggal di anim juga di sini. Tergantung bagaimana kreasi teman-teman. Nah, kemudian di sini kita pakai handler. Oke. Di sini kita pakai handler untuk melakukan koneksi. Nah, sorry, bukan koneksi. Untuk menjalankan sebuah activity di dalam run. Nah, di sini biasanya kan teman-teman pakai this. Bisa pakai this atau bisa pakai splash screen karena kita dalam position di splash screen-nya. Splash screen.this atau this talk bisa, atau bisa pakai get application context. Bisa itu. Kemudian tujuannya kemana? Main activity. Jadi proses ini teman-teman, proses di mana ketika waktu yang telah di-set menggunakan handler ini, misalkan waktu yang di-set itu sebanyak 5000 L di sini, 5 detik. Jadi waktu 5 detik animasinya jalan. Kemudian setelah 5 detik otomatis dia melakukan run. Apa yang dia run? Dia start activity mulai dari position splash screen di sini dan ke main activity. Seperti itu. Gampang sekali untuk membuat splash screen. Nah, yang paling utama di splash screen itu kita buat animation-nya, kemudian kita set full screen untuk tampilannya. Itu dong. Nah, setelah itu kita run, coba. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini full screen, tidak ada action bar-nya atau toolbar-nya. Ini animation-nya tadi. Kita coba ulang lagi. Nah, ini animation-nya dari atas ke bawah. Nah, ada satu dari atas ke bawah, teman-teman lihat. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ketemu di titik ini. Kemudian setelah itu, setelah 5 detik akan pindah activity. Nah, di sini setelah 5 detik akan pindah activity. Pastikan ada jeda antara animasi dan pindah activity-nya. Misalkan kita set animasinya di sini 4 detik, splash screen-nya jaraknya 5 detik. Jadi ada satu jeda 1 detik. Jangan berbarengan, kurang bagus. Kurang bagus transisinya. Jadi selesai animasinya dulu, kemudian pindah activity. Seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian kita masuk lagi ke custom button. Nah, custom button-nya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kalau kita klik, nah, image-nya berubah seperti ini. Nah, ini sebenarnya hanya pakai image, gampang sekali. Ini materi-materi seperti hanya bumbu-bumbunya, penyedapnya, supaya tampilan aplikasi teman-teman lebih bagus. Nah, untuk animasi sudah. Ini kalau mau lebih banyak animasi bisa dioprek, kemudian bisa cari source code-nya juga di internet banyak sekali. Simple. Ini kalau mau buatnya gampang, kan sudah buat tadi directory anim, kemudian klik kanan, new, baru animation resource file. Ini tinggal buat namanya, oke, jadi tinggal masukkan bagaimana bentuknya animasinya. Mau pakai down from top, mau transisi dari semu menjadi ada, atau push left in atau up from bottom. Oke, setelah itu, setelah animasi sudah, kemudian splash screen sudah, splash screen di sini kita pakai full screen yang paling penting, kemudian kita panggil, kita koneksikan, kemudian kita buat deklarasi animasinya.
kita panggil animation yang sudah kita buat di resource anim, folder anim, dan kita set di image dan text view, dan kita menggunakan handler. Lagi-lagi di sini kita menggunakan handler. Kita memberikan waktu sebanyak sebesar 5 detik. Ketika setelah 5 detik, otomatis dia akan berpindah activity. Di sini kita menggunakan intent, alamat intent dari get application context, maksudnya itu dari splash screen ini menuju ke main activity. Oke. Nah, di main activity, teman-teman, di main activity saya tambahkan button. Ada 2 widget, text view sama button. Di sini buttonnya saya buat button logout, kemudian text view-nya hanya pengantar selamat datang. Nah, kita coba operate di buttonnya. Di sini kita custom. Biasanya kan button hanya button biasa. Nah, di sini kita buatkan di sini sebenarnya untuk di operate di sini hanya pakai background. Nah, yang menarik di background-nya kita buatkan XML lagi. Nah, di drawable, ingat teman-teman, di drawable bukan hanya image yang bisa kita masukkan, tapi juga bisa XML. Nah, di sini kita buat button logout untuk XML. Nah, yang nanti ini yang nanti dipanggil bukan lagi yang icon-icon ini, tapi button logout yang di sini. Nah, apa sih isi dari button logout ini? Nah, kita buka. Nah, kalau mau buat ini gampang sekali, teman-teman. Kita klik ini, kemudian kita drawable resource file, otomatis terjadi dan ikut elemennya itu selector. Ikut elemennya ini selector. Nah, di dalamnya gampang sekali. Kalau misalkan teman-teman mau operate di sini, kalau kita press, kita buatkan state press-nya. Kemudian kita true. Ketika kita press, kita load maksud saya, kita load icon logout 2. Nah, kalau secara default yang tampil pertama itu icon logout. Nah, yang mana sih icon logout itu? Nah, icon logout yang ini. Kemudian icon logout 2 itu yang warna biru background-nya. Nah, kalau kita press, otomatis nanti warna biru. Contohnya kayak ini. Kita tekan biru. Oke, seperti itu. Simple. Kita start press terus. Sebenarnya banyak sekali kombinasinya yang bisa kita gunakan di sini. Misalkan ada state hover, ada hover. Kemudian di sini banyak sekali. Single, window focus, middle, first, enable, checkable, activated, accelerated, hover. Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Di sini kita pakai press. Oke. Jadi teman-teman bisa explore lebih jauh lagi kalau mau menggunakan ini. Tapi simpelnya kita pakai default yang tampil utama, icon logout, kemudian icon logout 2 itu ketika kita press. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita buat button logout XML-nya, kita masuk ke activity main tadi, kemudian di button ini kita panggil di background. Kita drawable button logout yang XML-nya yang ini. Jadilah seperti ini nanti. Kalau misalkan ini tanpa background, pasti buttonnya seperti biasa. Buttonnya kurang lebih seperti ini. Kenapa kotak? Di sini kita buat width sama height-nya. Height-nya di sini 132, width-nya 132. Graphic-nya center. Karena margin top-nya 100 dari atas. Seperti itu. Gampang sekali. Nah, untuk shortcut-nya ada di saya lampirkan di slide-nya untuk teman-teman bisa pelajari lebih dalam. Ini sebenarnya hanya bumbu-bumbu agar aplikasi teman-teman itu bisa lebih baik lagi, bisa lebih sempurna, tampilannya lebih enak dilihat, lebih profesional, lebih premium. Saya kira teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh lagi, bukan hanya sampai sini, tapi bisa lagi buat animasi-animasi yang lebih bagus, lebih cocok lah untuk aplikasi yang teman-teman buat. Nah, kemudian teman-teman bisa mengcustom buttonnya lebih bagus lagi. Sesuaikanlah dengan aplikasi identitas aplikasi teman-teman. Oke, saya rasa cukup seperti itu. Yang paling utama kita sudah membuat splash screen di sini, yang layoutnya yang ini. Kemudian kita sudah buatkan animation. Jadi kita menggunakan 2 animasi di sini, dan from top sama up from bottom. Biasanya di sini. Nah, 0, minus 100,
minus 100%, minus 100% ke 0. Untuk top ke down. Di sini bottom up 100 to 0%. Matrixation juga di sini menggunakan alpha untuk rootnya. Di sini dari semu menjadi ada. Contohnya kayak misalnya ini nggak kelihatan ya. Ini dari semu menjadi langsung tiba-tiba lebih terang gambarnya. Kita balik ini di sini 1, di sini 0, dari terang menjadi lama-lama kehilang. Seperti itu. Nah, animation sudah, splash screen sudah, kemudian kita di custom ini tadi, di custom itu kita buat di drawable, button lockout. Jangan lupa kita yang lampirkan logonya, ikonnya ada 2. Lockout, icon lockout, kemudian icon lockout kedua, beda background. Kemudian kita buatkan XML-nya. Di sini untuk item state price-nya to, ketika kita tekan muncul yang icon lockout 2 secara default, yang muncul pertama itu menggunakan icon lockout. Nah, setelah itu kita buat buttonnya di activity main. Lalu kita panggil XML yang kita sudah buat di drawable button lockout. Seperti itu. Simpel sekali, teman-teman. Insya Allah bisa membuatnya. Oke, saya rasa cukup untuk materi kali ini. Semoga teman-teman bisa fokus membuat project UTS-nya. Semoga bisa selesai dan bisa menghasilkan hasil yang sangat baik. Sekian dari saya. Bila ada pertanyaan, silakan chat langsung di grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.